Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, banyak sekali kadang-kadang orang-orang di luar situ sering ya bilang, "Oh, saya ada infeksi tenggorokan." Nah, kita lihat masih ada orang yang katanya itu tenggorokannya itu terasa ganjal. Ya, ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Harus kita kenali. Kita bahas satu persatu. Sebenarnya kalau tenggorokan terasa terganjal, berarti ada sesuatu, apalagi pada waktu minum, makan, kok seperti ada yang ganjal ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih penyebab tenggorokan mengganjal itu? Bisa karena asam lambung atau GERD. GERD itu asam lambungnya berlebihan ya. Kadang-kadang coba dikenali dada kadang-kadang terasa panas ya, sering bersendawa ya, terasa kembung ya, terasa begah. Ini harus dikenali. Jadi asam lambung yang naik ke tenggorokan bisa menyebabkan iritasi atau peradangan sehingga akan terasa mengganjal. Kita harus mengetahui itu ya. Yang kedua apa dok? Yang kedua bisa karena namanya post nasal drip. Apa itu? Jadi pada waktu batuk, pilek ya kan banyak lendir tuh ya di hidung. Nah ternyata lendir ini bisa jatuh ke tenggorokan sehingga seperti ada yang mengganjal. Itu penting sekali. Jadi akibatnya biasanya sering seperti itulah juga rasa ganjal dan kadang-kadang ada batuk ringan. Itu yang kedua. Jadi diingat ya, yang pertama tadi adanya GERD, yaitu asam lambung berlebihan. Yang kedua itu post nasal drip, yaitu lendir masuk ke tenggorokan dari hidung. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bisa gangguan cemas. Orang yang suka cemas, stres berlebihan bisa menyebabkan rasanya di tenggorokan itu seperti ada yang ganjal. Disebut juga biasanya glabus pharyngeus, seperti ada yang benjolan atau yang ganjal di sini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat memang adanya radang tenggorokan. Suka sering apa? Suka makan pedas, suka makan asam-asam, suka minum es. Hati-hati ya, terjadi radang di tenggorokan sehingga apa? Tenggorokannya itu bisa jadi bengkak. Bisa karena infeksi virus, bakteri. Kalau terasa bengkak, maka seperti ada yang ganjal. Itu yang keempat. Kelima dok, kelima memang gangguan tiroid. Tiroid itu kelenjar yang ada di seperti kupu-kupu ya di tenggorokan kita ini. Kalau laki-laki jakun itu ya. Jadi kelenjar tiroid itu memang jarang, tapi kita juga nggak boleh menghiraukan. Tetap kita cek nanti ya. Cek T3, T4-nya ya. Jadi untuk mengetahui aman nggak sih tiroidnya. Nah, gitu. Terus kira-kira kalau terasa ganjal itu, kapan sih dok kita harus periksa? Baik, harus periksa kalau waktu sudah menelannya itu sakit, benar-benar ganjal dan nelannya sakit. Yang kedua, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, selama keluhan itu berat badan itu menurun drastis ya. Yang ketiga bisa karena suara serak, tiba-tiba suara serak. Biasanya nyanyi nih, tiba-tiba suara hilang atau serak itu juga ya. Dan kadang-kadang bisa nyeri hebat, itu hati-hati. Segera diperiksakan. Nah, tipsnya untuk awal, tipsnya ya, kurangi makan pedas dan asam-asam. Ini saya sering bilang. Ya, ingat usia, ingat umur. Yang kedua, jangan langsung habis makan terus mulai mengantuk nih habis makan terus tiduran. Jangan, karena nanti asam lambung akan naik. Ya, kalau bisa duduk dulu habis makan atau jalan-jalan lah. Terus ingat karena penyebabnya juga stres, dikelola stres dengan baik, di manajemen dengan baik. Karena setiap orang itu pasti stres, tinggal kita itu bisa cara memanajemen stres. Terus yang keempat, banyaklah minum air putih. Jangan suka minum air es ya. Banyaklah minum air putih. Air putih caranya per hari itu kebutuhannya berat badan dikali 30. Nah, itulah hasil minimal yang harus diminum setiap harinya. Ya, ingat kalau kita mau konsultasi, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi dengan saya dan saya bisa bantu ya untuk memperbaiki keluhan-keluhan yang seperti ada ganjal di tenggorokan. Dan ingat, saya menyelesaikannya atau memberikan solusi
itu tanpa obat kimia. Jadi saya menggunakan herbal nutrisi alami, tanpa pengawet, perasa, dan pewarna. Insya Allah sedikit ilmu ini bisa bermanfaat, bisa di-share ke siapapun ya, tetangga, saudara, teman, supaya bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa kalau ada apa-apa bisa konsultasi dengan saya gratis seumur hidup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.